Halo, kembali lagi bersama aku Din Ayu di YouTube channelku. Halo, perkenalkan aku Dewi Ayu. Kali ini aku ingin membahas tentang vlogku sebagai penerima beasiswa DAD tahun 2017. Sebelum aku mulai vlog ini, aku ingin bercerita sedikit tentang apa itu beasiswa DAD dan apa saja bentuk beasiswa DAD, siapa penerimanya, dan masih banyak hal lagi. Beasiswa DAD adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jerman kepada negara-negara berkembang, sehingga pelamar yang berasal dari negara berkembang memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka di negara Jerman. Nah, perlu diketahui bahwa terdapat beberapa beasiswa DAD yang ada di Jerman. Secara umum, aku akan membedakan dua jenis beasiswa DAD, yaitu beasiswa EPOS dan beasiswa PPCC. Beasiswa EPOS adalah untuk pelamar yang berasal dari bidang studi sains, sementara beasiswa PPCC adalah untuk pelamar yang berasal dari bidang studi sosial. Nah, kali ini aku akan membahas tentang beasiswa PPCC karena bidang studiku berasal dari sosial. Nah, beasiswa PPCC atau Public Policy and Good Governance pertama kali diluncurkan pada tahun 2009 untuk memperingati jasa Helmut Schmidt sebagai salah satu orang yang sangat berjasa di bidang politik di negara Jerman. Nah, untuk siapa? Seperti aku tadi katakan, bahwa beasiswa ini dikhususkan kepada negara-negara berkembang dan memiliki bidang studi dan berasal dari bidang studi sosial, dan mereka setidaknya memiliki pengalaman bekerja sebelum mulai aplikasi beasiswa ini. Nah, bagi kamu yang berasal dari bidang studi sosial, ada kabar baik nih. Jadi, untuk tahun ini akan dibuka pendaftaran beasiswa PPCC pada tanggal 1 Juni hingga 31 Juli tahun 2020 dengan jumlah universitas yang tersedia sebanyak 8 universitas. Nah, perlu diketahui, aku mengambil beasiswa S2ku di bidang PJJ di Universitas Passau. Nanti, aku akan berikan list untuk kalian yang memiliki ketertarikan untuk melamar beasiswa ini. Boleh isi komentar untuk YouTube channel aku, sehingga aku akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah, kenapa harus ikut beasiswa PPJJ? Jadi, selama kamu menjadi pemegang beasiswa PPJJ, perlu diketahui bahwa kamu memperoleh begitu banyak privilege selama kamu tinggal di Jerman. Pertama, ketika kamu mendapatkan pengumuman bahwa kamu lulus di beasiswa ini, kamu akan memperoleh keberuntungan dalam apply visa. Artinya, ketika kamu dapat application of award atau letter of award dari DAD, maka kamu akan memperoleh kemudahan untuk apply visa. Artinya, seperti aku dulu, aku hanya apply visa 1 hari dan kemudian aku tidak membayar sama sekali, karena itu merupakan kebijakan dari pemerintah Jerman. Kemudian keistimewaan kedua atau privilege kedua yaitu kamu memperoleh uang saku yang sangat banyak, dan dengan uang saku itu kamu nggak hanya bisa membiayai hidup kamu, tapi kamu juga bisa menabung. Dan setiap bulannya kamu memperoleh 850 euro. Dan at least kalau misalnya kamu mendapatkan beasiswa ini, kalau kamu misalnya bisa manage keuangan dengan baik, kamu bisa menyimpan dari beasiswa ini sekitar 30%. Kemudian privilege yang ketiga yaitu ketika kamu mendapatkan beasiswa, kamu akan diberikan 6 bulan khusus di Jerman untuk mempelajari bahasa Jerman. Dan selama 6 bulan ini, kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh, kamu akan mencapai level B2 untuk bahasa Jerman. Dan perlu diketahui, kalau kamu sudah memiliki level B2 bahasa Jerman, kamu akan memiliki prospek yang sangat besar untuk bekerja nantinya di sini. Kemudian privilege yang ketiga yaitu kamu tidak perlu membayar asuransimu selama di Jerman, di mana setiap orang-orang yang ingin tinggal di Jerman, mereka harus membayar asuransi. Dan ketika kamu menjadi pemegang beasiswa, kamu akan memperoleh asuransi private, dan semua itu akan ditanggung ketika kamu sakit, kamu pergi ke dokter gigi, atau misalnya kamu memperoleh perawatan intensif ketika kamu berkunjung ke dokter. Kemudian privilege yang keempat yaitu setiap tahunnya kamu akan memperoleh undangan meeting untuk bertemu dengan para penerima beasiswa lainnya, ataupun khusus dengan penerima beasiswa PPJJ sendiri. Dan privilege selanjutnya yaitu ketika kamu ingin melakukan research, kamu akan mendapatkan dukungan finansial dari DAD, dan kalau misalnya kamu nggak ingin research field, kamu juga boleh ngambil praktikum. Dan kalau misalnya kamu ngambil praktikum di luar negeri, itu akan dibiayai sepenuhnya oleh DAD.
Nah, perlu dicatat, selama kamu menempuh beasiswa ini, durasinya adalah 2 tahun. Artinya, ketika kamu tidak bisa menempuh studimu selama 2 tahun, kamu harus mengambil konsekuensi dengan biaya studimu sendiri. Oleh karena itu, saranku, kamu harus benar-benar memanfaatkan selama 2 tahun ini untuk menyelesaikan studimu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana nih cara mendaftar beasiswa adik-adik PPJJ? Nah, nanti pada tanggal 1 Juni, aku akan tambahkan lagi, aku akan buat video vlog lagi yang memberikan, atau mungkin setelah ini aku akan buat link sehingga nanti teman-teman bisa sampai dapat info untuk masuk ke linknya. Kemudian nanti juga aku akan berikan link bagi kalian yang mungkin ingin mendapatkan formulir pendaftaran. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Ketika kamu ingin sekolah ke luar negeri atau melanjutkan beasiswamu ke luar negeri, artinya kamu harus punya standar bahasa yang memadai. Jadi, bagi kamu yang sudah punya sertifikat bahasa asing semisal IELTS atau TOEFL, nah kamu sudah bisa nih kira-kira akan masuk ke pendaftaran. Karena tanpa adanya sertifikat ini, kamu nggak akan bisa apply beasiswa ini. Dan perlu diketahui, untuk beasiswa di AD itu minimal nilai IELTS-nya 6. Kalau untuk TOEFL, mungkin nanti teman-teman bisa langsung lihat di kriteria pendaftaran, kriteria setiap universitasnya. Karena setiap universitas itu penilaian untuk skor TOEFL-nya berbeda-beda. Jadi ada beberapa macam nilai skor TOEFL yang mereka minta. Kemudian syarat yang kedua adalah nilai IPK kamu harus cukup baik sehingga nanti para komite itu merasa yakin bahwa kamu adalah kandidat yang sangat berpotensial untuk beasiswa ini. Karena mereka berikan beasiswa bukan tidak sembarangan, karena mereka harus investasi selama 2 tahun bahwa orang yang akan diberikan beasiswa ini kemudian bisa belajar dengan baik, bisa menempuh studinya dengan sangat baik, dan kemudian akan kembali ke negaranya untuk membangun negaranya. Nah, jadi kalau misalnya kamu sendiri dulunya mungkin kurang memiliki IPK yang kurang baik, nah ada triknya nih. Kalau misalnya kamu punya pengalaman kerja yang cukup baik, nah mereka biasanya memberikan kompromi. Kemudian syarat yang ketiga adalah kalau kamu sudah punya IPK yang sangat baik, nah yang ketiga kamu harus punya recommendation letter. Recommendation letter ini bisa kamu berikan dari misalnya nih dari dosenmu dulu, atau yang kedua dari atasanmu bekerja. Kalau aku prefer dari kedua-duanya, dari dosen maupun tempat kamu bekerja. Nah, persyaratan yang paling penting untuk seorang aplikan adalah motivation letter. Motivation letter, kamu harus berusaha untuk meyakinkan komite bahwa kamu adalah kandidat yang sangat layak untuk menjadi penerima beasiswa selanjutnya. Dan selanjutnya aku akan beritahu nih tentang motivation letter yang itu seperti apa. Nah, syarat selanjutnya adalah bahwa kamu harus translate ijazahmu maupun transkrip nilaimu kuliah dulu. Kemudian syarat selanjutnya yaitu kamu mencantumkan misalnya dulu kamu mendapatkan penghargaan apa selama kamu kuliah ataupun selama kamu mungkin SMA dulu. Nah, cara penilaiannya nih, sebagai seorang penerima beasiswa adik-adik PPJJ, aku pernah tanya kepada bagian koordinator seperti itu, kemudian akhirnya cari tahu, nah cara penilaiannya seperti apa sih? Nah, sebagai seorang komite yang setiap hari melihat lamaran dari kandidat, pasti mereka sangat mengerti yang mana yang otentik, yang mana yang enggak. Jadi kalau misalnya kamu nanti menulis motivation letter, aku sarankan kamu berusaha untuk merenung selama beberapa hari. Jadi kamu bisa mind mapping, kamu nanti mau seperti apa dan apa yang tujuan yang kamu inginkan ketika kamu mengambil beasiswa ini. Dan kamu nanti selama beberapa tahun ke depan kamu seperti apa dan kenapa kamu layak menjadi seorang penerima beasiswa adik-adik. Nah, saranku kamu berusaha untuk menulis seotentik mungkin sehingga setiap komite yang membaca motivation lettermu itu mereka merasa yakin dan mereka merasa layak bahwa kamu memang adalah kandidat yang sangat tepat. Nah, itu adalah tugas yang sangat berat. Jadi aku sarankan supaya kamu berusaha untuk mencari mind mapping yang sangat tepat yang memang menjadi passion kamu selama ini. Dan yang kedua adalah syarat yang kedua supaya kamu mendapat beasiswa ini itu misalnya kamu misalnya pengen masuk ke Universitas Passau nih, jadi PPJJ-nya di Universitas Passau. Nah, itu saranku, ketika kamu mendaftar, di formulir pendaftaran, kamu sebaiknya nulis prioritas pertamamu adalah Universitas Passau. Nah, aku jamin kamu bakal dapetin beasiswa ini. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga adalah kamu berusaha untuk mencantumkan bahwa kamu itu dulu pernah
melakukan apa aja selama kamu bekerja, selama kamu misalnya jadi mahasiswa seperti itu, karena mereka sangat tertarik dengan orang-orang yang tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga mereka punya yang namanya passion di sekitarnya seperti itu. Misalnya apa yang mereka lakukan di organisasi atau di acara-acara sosial seperti itu. Nah, pengumumannya kapan? Nah, jadi aku dulu selama aku menunggu beasiswa ini itu memakan waktu 5 bulan. Jadi pas autumn atau misalnya itu musim gugur di Jerman sekitar bulan Oktober ke November, itu kamu akan dapatkan notifikasi baik kamu diterima ataupun enggak. Tapi aku berharap supaya setiap orang yang melihat video ini kemudian akan dapat inspirasi, dan kemudian kalau misalnya kalian mau nanya, mau komen apa segala macam, boleh komen di bawah, dan aku berharap setiap orang yang komen segala macam nanti itu aku bisa tolong sebaik-baiknya. Dan jangan lupa loh ya, subscribe video aku, dan pengumumannya nanti kalau misalnya kalian lulus, tolong di personal message ke aku. Dan prospek pekerjaan apa yang nanti kalau misalnya kamu dapat setelah yang kamu bisa lakukan setelah lulus beasiswa ini, itu sangat banyak. Misalnya kayak aku bekerja di perusahaan seperti itu. Kemudian yang kedua, kamu misalnya bisa bekerja sebagai di NGO, kemudian kamu bisa bekerja sebagai akademisi misalnya di universitas seperti itu. Dan yang paling penting ya, saranku, kalau misalnya kamu dapat beasiswa di AD, satu hal yang perlu ditekankan adalah kamu harus belajar baik-baik tentang bahasanya, supaya kamu dapat prospek pekerjaan yang sangat baik kalau misalnya nanti kamu diterima beasiswa ini. Good luck loh ya buat setiap orang yang mau apply beasiswa ini. Dan see you untuk YouTube channel aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe.